Episode 90-91. Istri dadakan tuan muda. Mendengar itu Bu Widya tidak terima, sudah ia duga sebelumnya kalau Surya dan Nami punya maksud terselubung saat ia mengintip dari balik pintu tadi. Makasih sudah jujur, Mas. Aku tidak butuh penjelasan panjang lebar dari mulutmu, karena intinya kamu punya niat menjual anak-anak kita. Tapi sayangnya sampai sekarang rencana itu gagal karena Allah tidak menyetujuinya. Jadi sebagai imbalan atas kebaikan kalian, aku punya hadiah menarik. Bu Widya meminta beberapa polisi untuk datang dan melakukan penangkapan. Ia sengaja menelpon karena sudah mempunyai bukti, yang sengaja diperlihatkannya pada para polisi yang sudah bersembunyi lebih dulu. Apa ini, Wid? Tolong jangan penjarakan aku, tolong Wid. Aku menyesal. Iya, Mbak. Saya mohon maafkan saya sudah merebut Mas Surya dari Mbak Widya. Sayang permohonan mereka tidak ada gunanya, sebab kedua pasangan tersebut sudah diborgol dan digiring keluar dari tempat itu. Akhirnya setelah sekian lama, menyimpan luka, Bu Widya mampu membalas kekejaman dan pengkhianatan Surya terhadapnya. Ia juga berhasil menemukan putri yang sama sekali tidak pernah dikenalnya. Bulan, maafkan ibu. Tidak tahu jika kamu adalah putri kandung ibu. Gadis itu tersenyum, ia juga bahagia telah bersama Bu Widya yang dulunya dinyatakan meninggal oleh Pak Surya. Bulan, juga Bu. Aku tidak menyangka jika sebenarnya aku begitu dekat dengan ibuku. Keduanya hanyut dalam linangan air mata. Sudah dong melonya, bagaimana dengan pernikahan? Sahut Pak Dewok. Dia rupanya juga penasaran dengan apa yang terjadi di rumah itu hingga nekat menyusul bersama Bu Arumi dan dua bocil mereka. Oh, jadi itu cuma... Pak Penghulu agak ragu melanjutkan. Cuma semprotan kecil untuk ngusir hama, Pak, jawab Angkasa. Oh, gitu. Tapi katanya anak ini tadi nak Bulan sedang hamil. Seloroh Pak Penghulu, sedikit mengernyit bingung. Saya tahu, Pak. Tapi setidaknya ikatan itu menghalalkan kami untuk berdekatan meskipun. Angkasa agak bersedih. Ia tahu apa yang harus dialaminya setelah itu. Ya, menunggu momen tertentu. Oh, jadi kamu tahu hukum-hukumnya. Benar sanggup tidak bersentuhan sampai Bulan melahirkan? Tanya Pak Penghulu seraya tertawa seolah meremehkan kesanggupan Angkasa. Insya Allah, Pak, jawab Angkasa yakin. Sebab bisa bersama Bulan rasanya itu sudah sangat cukup. Yang terpenting sekarang adalah ia dapat melihat Bulan dan bayi yang ada di kandungan Bulan dalam pantauannya. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Hari sudah semakin siang, ujar Pak Penghulu. Beberapa waktu berlalu, setelah mengucapkan janji sakral yang menyentuh hati. Keduanya telah resmi dinikahkan dengan syarat tidak akan berhubungan sampai Bulan melahirkan bayi mereka. Tidak masalah sang ayah tidak menikahkan langsung karena mereka memutuskan memakai orang lain sebagai wali nikah. Angkasa ingin menggapai wajah Bulan dan berniat memberikan satu kecupan. Namun sangat disayangkan, Pak Penghulu menghentikan tindakan tersebut. Sabar dulu. Nanti kebablasan kan bahaya. Ucapnya menyindir. Angkasa dan Bulan hanya bisa senyum-senyum sendiri, diledek akibat tidak sabaran. Alhamdulillah, akhirnya mereka menikah juga, ucap Dokter Lintang, dihelanya nafas panjang sebagai bentuk rasa syukurnya. Iya, Mas. Aku sangat senang. Bulan bisa mendapatkan kebahagiaannya bersama orang yang tepat, sahut Pelangi yang duduk di belakangnya. Oh ya, bagaimana dengan kita? Tanya Dokter Lintang iseng.
Tapi sesungguhnya dari dalam hatinya. Pelangi mengerutkan dahi. Ia sedikit tersipu tapi masih mengelak. Tidak mungkin dong, dia tiba-tiba mengiyakan pertanyaan dokter muda tersebut. Maksud Mas Dokter apa ya? Aku ingin. Tante cantik mau jadi mama muda, Kiara. Begitu kan Pak? Sela bocah kecil tersebut yang ternyata menguping pembicaraan mereka. Sontak mereka yang ada di sana, menoleh ke arah keduanya. Oh, ya ampun Kiara, kok ponakan Om pinter banget sih. Gimana kalau mereka sekalian dinikahkan saja, ya? Saran Angkasa. Ia tidak ingin menunggu waktu lebih lama lagi melihat lintang menduda. Wah, ide brilian tuh. Tapi, apa Pelangi mau sama Duda? Pak Dewok menatap lekat ke arah Pelangi yang sejak tadi menundukkan kepala. Ayo Kak, jawab. Masak sih Kak Pelangi gak suka sama dokter muda ganteng kayak Kak Lintang. Angkasa sengaja membuat Pelangi mau juga mengeluarkan jawabannya. Saya tidak keberatan jika Kiara mau mengakui saya sebagai ibu sambungnya, ucap Pelangi lirih dan sedikit agak pesimis. Apa? Benarkah kamu mau? Dokter Lintang nampak sangat antusias. Pelangi mengangguk. Alhamdulillah, ayo Pak Penghulu nikahkan mereka sekalian. Pinta Pak Dewok. Hari itu benar-benar menjadi sejarah panjang cerita keluarga Pak Dewok. Jika kedua putra Pak Dewok akhirnya menikah secara bersamaan. Meski keduanya duda yang ditinggal meninggal, namun nasib mereka begitu luar biasa bisa dipertemukan dengan wanita yang masih gadis. Malam pertama tepatnya, Angkasa dan Bulan sedang duduk di ranjang berdua. Tapi kali ini keduanya tidak seperti dulu, mereka menjaga jarak lumayan jauh untuk menghindari keinginan mereka. Bulan, ucap Angkasa dengan suara sedikit sumbang. Ia sendiri merasa sangat kikuk menatap wajah wanita yang kini telah resmi dinikahinya itu. Aku minta maaf, jika aku sudah membuatmu merasa hina. Tapi, aku yang seharusnya minta maaf karena sudah memanfaatkan keadaanmu, sahut Bulan. Tak mau lagi membuka luka lama yang sudah menjadi masa lalu. Angkasa tersenyum. Ia tahu kesalahan terbesarnya adalah, sudah membuat seorang anak di perut datar yang belum terlihat itu karena keegoisannya. Angkasa mendekat lalu menempelkan tangannya di perut itu secara perlahan-lahan sesekali mendongak menatap Bulan yang hanya tersenyum memperhatikannya. Apa dia menyulitkanmu? Tanya Angkasa, setelah tangannya berhasil menempel di sana. Bulan menggeleng. Kamu yakin? Sibuk ditanyai, Bulan malah membayangkan jikalau pasti akan sangat puas jika makan bakso malam-malam dengan porsi besar seperti gumpalan kepala. Oek. Sudah beberapa hari ini ia tidak pernah mual lagi, tapi malam itu mengapa rasa tersebut tiba-tiba menyerang. Kamu kenapa, sayang? Angkasa tak sampai hati melihatnya. Ia segera mengambil air putih dan memberikannya pada Bulan. Aku gak mau itu. Tolaknya, sambil memasang wajah cemberut. Terus apa, dong? Aku mau makan bakso yang besarnya seperti kepala kamu, jawab Bulan, jujur. Tapi ia tidak yakin Angkasa akan mengabulkan permintaan itu di malam pertama pernikahan mereka. Apa kamu keberatan? Tanya Bulan kemudian. Karena sejak tadi Angkasa tidak mengatakan apapun dan hanya tertegun menatapnya saja. Tidak, bukan itu. Aku hanya sedang berpikir apakah ada penjual bakso di malam hari. Tapi kamu tenang saja, kita akan membuatnya sendiri. Ayo ikut. Angkasa mengambil panci dan mangkok yang terbuat dari seng di dapur. Itu untuk apa? Bulan terheran-heran dibuatnya.
adalah, ayo ke depan. Angkasa menarik lengannya ke ruang tengah lalu dengan sengaja menabuhkan kedua barang tersebut hingga menimbulkan kebisingan. Bangun! 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 Angkasa terus berteriak diiringi bunyi-bunyian sampai semua terbangun. Episode 91. Teng! 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 Bangun semuanya, bangun. Aku ada pengumuman. Teriaknya sangat keras. Hingga Lintang dan Pelangi yang masih berkeringat nikmat di atas ranjang terkejut. Apa itu, sayang? Ayo kita lihat. Ajak Pelangi. Alah biarin sajalah, lihat masih jam 2 tuh masak iya kita mau menghentikan ini nanggung tahu. Setelah 7 tahun menduda akhirnya aku bisa melakukan olahraga ini lagi, bisik Dokter Lintang. Hingga membuat Pelangi yang di bawah kungkungannya tersenyum. Meski perih tidak mengapa, karena di balik itu ada rasa yang tidak bisa diungkapkan. Dokter Lintang mempercepat genjotannya sampai akhirnya keduanya melakukan pelepasan. Ini enak, sayang, kata Lintang. Jawab Pelangi. Teng, teng, teng. Suara riuh kembali terdengar. Dasar adik gak punya akhlak. Gerutu Lintang lagi makin kesal. Ia dan Pelangi tak sempat lagi mencuci diri. Mereka memakai pakaian dan berlari keluar. Ada apa sih, Dek? Ini masih malam tahu. Bisakah kau mengatakannya besok? Teriak Dokter Lintang. Iya, Sa. Ada masalah apa? Tanya Pak Dewok dan Bu Arumi yang baru datang. Iya Om Angkasa. Kiara Mafatan masih ngantuk nih. Ucap Kiara menambahi. Kenapa? Nak apa ada yang sakit? Imbu Bu Widya tak kalah turut bertanya. Sengaja untuk malam itulah memutuskan menginap di rumah tersebut. Angkasa tertawa puas, karena ide gilanya ia bisa melihat mereka semua teraniaya di malam buta. Kalian harus dengar baik-baik ya. Malam ini kita tidak boleh ada yang tidur. Ujarnya kemudian. Emang kenapa? Protes Pelangi. Alah, palingan mau ngajak ronda karena gak bisa malam pertama kan. Jadi sengaja ngajak ronda, hayo ngaku. Gak mau aku lagi menikmati malam kami, jengah Dokter Lintang. Lah merangkul Pelangi untuk membawanya masuk kembali. Kak, tunggu dulu. Bukannya aku mau merusak keringatmu yang belum kering itu tapi kalian harus membantuku membuat bakso sebesar kepalaku karena istriku sedang ngidam. Aku mohon, please. Pinta Angkasa, sambil memasang wajah melasnya dan mengatupkan tangan di bawah dagu. Dokter Lintang dan Pelangi yang mendengar itu membalikan badan. Maaf, Kak. Aku kira kalian tidak akan keberatan kan? Imbu Bulan lagi. Masih dengan nada memohon. Oh. Ya ampun. Menantu ibu ngidam tuh. Ayo Bu Widya kita buatin bakso sebesar baskom. Ajak Bu Arumi bersemangat. Baik, Bu. Mereka kira ikatan besan mereka telah berakhir saat Sekar meninggal. Tapi rupanya mereka akan tetap menjadi besan untuk selamanya. Demi cinta mereka pada bulan dan angkasa. Satu keluarga tersebut memutuskan rela menahan kantuk agar dapat mewujudkan ngidamnya bulan. Beberapa bulan berlalu. Hari ini mereka sudah ada di rumah sakit. Sudah waktunya bulan melahirkan bayi mereka setelah bersabar menantikannya. Aduh. Sayang. Ini sakit banget. Aku gak kuat. Bulan menarik kerah baju angkasa yang berdiri di samping tempat tidurnya di rumah sakit. Wajah pemuda itu sudah seperti orang bangun tidur, lah sangat berantakan bahkan ikut menggigit gigi merasakan bagaimana bulan akan mengeluarkan nyawa di dalam sana.
Dokter sudah bersiaga untuk membantunya melakukan persalinan. Aduh, dokter tolong. Bulan merasa ada dorongan kuat yang seakan mau keluar dan itu sangat menyakitkan. Tolong jangan bersuara, Bu. Karena tindakan sepertinya bisa merusak pita suara ibu dan menyebabkan pembuluh darah di otak bisa pecah. Tolong jika mau mengejan gigit saja giginya seperti Pak Angkasa. Saran sang dokter. Ia rupanya mengamati gerak-gerik pemuda itu. Angkasa garuk-garuk kepala dibuatnya. Oke, Bu. Atur dulu nafasnya, sekali saja ibu melakukan dengan benar, maka dia akan keluar, kepalanya sudah diambang pintu loh, Bu. Tambah Bu dokter. Ia yakin Bulan bisa tenang lebih dulu. Setelah mengikuti saran dokter dan kasih sayang sang pencipta, cukup sekali teriakan Bulan akhirnya berhasil melahirkan anaknya. Tangis suara bayi langsung memecah keadaan yang semula tegang, dan mengkhawatirkan berubah menjadi kebahagiaan dan rasa syukur. Alhamdulillah, Bulan melahirkan juga, gak sabar nungguin adik Kiara launching juga, ucap dokter Lintang yang berdiri memeluk Pelangi dan mengusap perut istrinya yang juga sudah membesar sekitar 7 bulanan. Iya, Mas. Saya juga. Angkasa sampai meneteskan air matanya, ia tidak percaya jika ia telah melihat darah dagingnya sendiri ada di dunia. Perasaan itu tidak bisa ia ungkapkan lewat kata-kata. Alhamdulillah, bayinya laki-laki, Pak. Dokter tersebut memberikan bayi mungil yang sudah dibersihkan masuk dalam gendongan Angkasa untuk diazani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bulan merasa sangat beruntung, melihat Angkasa begitu merdu melakukannya. Padahal seumur hidup bersama, Bulan tidak pernah mendengar suara Angkasa seindah itu. La ilaha illallah. Beberapa menit berlalu, Angkasa selesai juga. Ia langsung menoleh ke arah Bulan dan mencium keningnya. Terima kasih, sayang. Aku sangat bahagia bisa mendapatkan anak setampan ini darimu. Sama-sama, sayang. Aku juga sangat bahagia. Oh ya, aku baru ingat kata-katamu waktu itu kalau kita punya anak lelaki, kamu yang akan memberinya nama. Sudahkan kamu menyiapkan nama untuk malaikat kecil kita? Iya, aku akan memberinya nama alam semesta yang artinya ia akan dicintai semua alam di dunia ini, jawab Angkasa dengan bangga. Tercermin wajah bahagia dan penuh syukur di dalamnya. Sejak saat itu, masa-masa indah mereka lalui bersama. Angkasa semakin perhatian. Ia rela begadang setiap malam meskipun ia bekerja seharian pada saat siang untuk menggantikan sang istri mengurus bayi mereka. Karena ia tidak ingin melihat Bulan mengantuk dan kelelahan untuk menyusui alam. Keadaan itu berlangsung kurang lebih hampir 2 bulan. Seperti malam itu, Bulan menyusui alam di sampingnya sampai ketiduran. Angkasa yang baru masuk dari ruangan depan dan melihatnya begitu kasihan. Diusap-usapnya kepala Bulan dengan penuh cinta. Kamu pasti kelelahan ya, sayang. Mengurus alam sepanjang hari. Angkasa memindahkan alam ke dalam box bayi dan setelah kembali pikiran liarnya mulai muncul. Buah kenyal yang masih terbuka itu mengundang syahwat yang sudah lama ia tahan. Apakah hari ini adalah saatnya aku meminta? Gumam Angkasa seorang diri. Sayang. Panggilnya lirih sambil menul-noel wajah Bulan. Bulan hanya menggeliat. Sayang, aku mau sesuatu. Pinta Angkasa lagi. Hingga mata Bulan yang masih berat, terbuka. Mau apa? Tanya Bulan kemudian, sambil tersenyum. Boleh ya, aku pengen. Ucapnya merayu dan sedikit mengerlingkan mata ke area sensitif istrinya.
Bulan pun mendudukkan diri di hadapan angkasa lalu melingkarkan tangannya di pundak sang suami. Aku sudah menunggu momen ini, sayang. Tapi kenapa kamu baru memintanya sekarang? Ujar bulan dan itu membuat angkasa sangat berbinar. Jadi kamu juga menginginkannya? Tanya angkasa memastikan. Bulan mengangguk sangat yakin. Tidak menunggu waktu lagi angkasa yang sudah sangat lama menunggu waktu itu tiba, langsung merebahkan tubuh keduanya di atas ranjang dan menghabiskan waktu bersama semalaman.